Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah studi hadis Ibu Haja Debibik Lailatul Fauziah LCMA. Saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Epi Sylvia Nurhalifah dari kelas PAI 1C. Saya akan menerangkan tentang ilmu hadis riwayah dan diroyah serta sejarah perkembangannya. Ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu mempelajari tentang periwayatan secara teliti dan berhati-hati bagi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat serta segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Objek pembahasan riwayatul hadis, sabda Rasulullah, perbuatan beliau, perkataan beliau, dan sifat-sifat beliau dari segi periwayatan secara detail dan mendalamnya. Faidahnya, menjaga as-sunnah dan menghindari kesalahan dalam periwayatannya. Adapun kegunaan mempelajari ilmu ini adalah untuk menghindari adanya kemungkinan yang salah dari sumbernya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebab berita yang beredar pada umat Islam bisa jadi bukan hadis, melainkan juga ada berita-berita lain yang sumbernya bukan dari Nabi atau bahkan sumbernya tidak jelas sama sekali. Jadi jelaslah dari definisi di atas kita dapat menarik beberapa poin, yaitu objek ilmu hadis riwayah adalah matan atau isi hadis yang disandarkan kepada Nabi, sahabat, dan tabi'in. Ilmu hadis riwayah mempelajari periwayatan yang mengakumulasikan apa, siapa, dan dari siapa suatu riwayat. Fokus ilmu hadis riwayah adalah matan hadis, namun tidak mungkin ada matan tanpa disertai sanad hadis. Ulama yang terkenal dan dipandang sebagai pelopor ilmu hadis riwayah adalah Abu Bakar Muhammad bin Syihab Az-Zuhri pada tahun 51 sampai 124 Hijriah, seorang imam dan ulama besar di Hijaz dan Syam. Dalam sejarah perkembangan hadis, Az-Zuhri tercatat sebagai ulama pertama yang menghimpun hadis Nabi Muhammad SAW atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau Khalifah Umar II, memerintah tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi sampai 102 Hijriah atau 720 Masehi. Meskipun demikian, ilmu hadis riwayah ini sudah ada sejak periode Rasulullah SAW sendiri, bersamaan dengan dimulainya periwayatan hadis itu sendiri. Sebagaimana diketahui, para sahabat menaruh perhatian yang tinggi terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka berupaya mendapatkannya dengan menghadiri majelis Rasulullah SAW serta mendengar dan menyimak pesan atau nasihat yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Kehadiran hadis sebagai sumber pokok ajaran Islam memang banyak dipersoalkan. Hal ini berkaitan dengan matan, perawi, sanad, dan lainnya, yang kesemuanya menjadi boleh atau tidaknya suatu hadis untuk dijadikan hujah. Terlepas dari itu, perbedaan sahabat dalam memahami hadis pun menjadi hal yang penting untuk ditelaah lebih lanjut, karena perbedaan pemahaman tersebut mengakibatkan periwayatan pun menjadi berbeda. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab suatu hadis diperselisihkan oleh para ulama tentang kehujahannya. Perbedaan pemahaman hadis yang dilakukan para sahabat antara tekstual dan kontekstual melahirkan apa yang disebut dengan hadis riwayah bil lafzi. Hadis riwayah bil lafzi, meriwayatkan hadis dengan lafaz, adalah meriwayatkan hadis sesuai dengan lafaz yang mereka terima dari Nabi Muhammad SAW dan mereka hafal benar lafaz dari Nabi tersebut. Atau dengan kata lain, meriwayatkan dengan lafaz yang masih asli dari Nabi Muhammad SAW,
riwayat hadis dengan lafaz ini sebenarnya tidak ada persoalan karena sahabat menerima langsung dari Nabi baik melalui perkataan atau maupun perbuatan, dan pada saat itu sahabat langsung menulis dan menghafalnya. Hadis riwayah bil makna, meriwayatkan hadis dengan makna adalah meriwayatkan hadis dengan maknanya saja, sedangkan redaksinya disusun sendiri oleh orang yang meriwayatkannya. Atau dengan kata lain, apa yang diucapkan oleh Rasulullah hanya dipahami maksudnya saja, lalu disampaikan oleh para sahabat dengan lafaz atau susunan redaksi mereka sendiri. Hal ini dikarenakan para sahabat tidak sama daya ingatannya. Ada yang kuat, ada pula yang lemah. Di samping itu, kemungkinan masanya sudah lama, sehingga yang masih ingat hanya maksudnya sementara apa yang diucapkan. Hadis diroyah. Menurut Imam Asyuti, ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan hukum-hukumnya, keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Hukum mempelajarinya wajib ain jika tidak ada yang mempelajarinya, dan wajib kifayah jika telah ada seseorang yang mempelajarinya. Pendiri ilmu hadis diroyah adalah Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Ramahumuji, wafat 360 Hijriah. Pokok pembahasan ilmu diroyah itu ada dua, yaitu rijal as-sanad dan jarah ta'dil. Cabang-cabang ilmu hadis menurut Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, cabang-cabang besar yang tumbuh dari ilmu hadis riwayah dan diroyah ialah: 1. Ilmu rijalil hadis, 2. Ilmu jarhi wa taqdil, 3. Ilmu ilail hadis, 4. Ilmu nasil wal mansuh, 5. Ilmu asbabi wurudil hadis, 6. Ilmu talfikil hadis, 7. Ilmu panil mubhamat, 8. Ilmu ghairibil hadis, 9. Ilmu tashib wa tarhib, 10. Ilmu tawarhir ruwah, 11. Ilmu tabaqatur ruwah, 12. Ilmu tawarikhul mutun, 13. Ilmu muktaliful hadis. Kesimpulan, ilmu hadis riwayah ialah ilmu yang membahas perkembangan hadis dari segi kelakuan para perawinya, mengenai kekuatan hafalan dan keadilan mereka, dan dari segi keadaan sanad. Objek kajian ilmu hadis riwayah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat dan tabi'in, yang meliputi cara periwayatannya dan cara pemeliharaannya. Periwayatan hadis oleh para sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in dilakukan dengan dua cara, yaitu periwayatan dengan lafal, riwayahil al-lafzi, dan periwayatan dengan makna, riwayahil al-makna. Klasifikasi ilmu hadis riwayah dibagi menjadi dua, yaitu hadis riwayah bil lafzi dan hadis riwayah bil makna. Ilmu hadis diroyah adalah ilmu pengetahuan tentang rawi yang diriwayahkan atau sanad dan matannya, baik juga berkaitan dengan pengetahuan tentang syarat-syarat periwayah, macam-macam atau hukum-hukumnya. Objek atau sasaran ilmu hadis diroyah adalah sanad dan matan hadis, sehubungan dengan kesohihan, hasan, dan doibnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.